Termo ini adalah panas. Termo ini adalah suhu. Ada suhu itu sama dengan energi. Ya. Satuannya biasa diukur kilojoule. Kilojoule itu biasa diukur. Ya. Ini kimia berarti reaksi kimia. Jadi yang kita bahas pada persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang melepaskan kalor atau menerima kalor. Itu yang dibahas sebentar. Ya. Sekarang. Definisi termokimia. Ya. Termokimia yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat atau perubahan energi yang menyertai reaksi kimia. Dalam mempelajari termokimia diperlukan definisi sistem. Jadi ada sistem dan ada lingkungan. Ya, sistem adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian, atau sistem adalah yang menjadi pengamatan. Apa yang kamu amati adalah sistem. Kemudian, lingkungan adalah segala sesuatu selain dari sistem, atau lingkungan adalah yang mempengaruhi sistem. Itu ya. Sekarang, ini gambar. Coba lihat. Sekarang saya sudah membuka materi atau membaca materinya ke bahasa interaksi langsung. Kemudian, ya, sistem tertutup. Kalau tertutup, biasa kamu di rumah, kalau minum teh, minum kopi orang tuamu, biasanya ditutup itu cangkir, kata gelas. Ya. Ya. Halo? Ya. Kalau ditutup sebentar, kalau dingin, apa yang kamu lihat setelah kamu buka tutup gelas? Tutup gelas bagian dalam. Air ya. Berarti airnya itu tertahan di tutup gelas. Jadi airnya tidak bereaksi dengan lingkungan, yang bereaksi cuma suhunya. Kenapa suhunya? Karena dia menjadi dingin. Iya ya? Bisa? Bisa? Kalau ini sudah pasti keduanya tidak. Ya. Isolasi. Sekarang ini coba. Ini yang dipelajari pada termokimia. Ya, yang mana situ menyatakan tidak langsung. Ini yang dipelajari pada termokimia. Selanjutnya, yang dipelajari pada termokimia adalah ya, sistem dan lingkungan. Ini sistem dan lingkungan. Kemudian perubahan entalpi. Ya, perubahan entalpi. Sistem dan lingkungan itu ini ada reaksi eksoterm, ada yang melepaskan kalor, endoterm menerima. Kalau melepaskan kalor delta-H-nya minus, kalau reaksi endoterm reaksinya positif. Kemudian perubahan entalpi ada pembentukan, ada penguraian, ada pembakaran, ada netralisasi. Ini. Ya, pada perhitungan delta H, yang pertama adalah eksperimen atau kalorimeter, rumusnya ini. Kemudian yang kedua hukum Hess. Yang ketiga adalah data delta H, ya, data delta H. Kemudian data energi ikatan, ini sebentar yang dihitung dalam materi termokimia. Ya. Ada sasar di bahan ajar learning ya, bisa kamu lihat. Ini sama tadi, cuma ini pakai kata-kata, ini pakai grafik ya, sama. Sekarang NaCl ya, ini sini reaksinya dibalik Na berarti tergantung dari sini ya, ini di nggak bisa NaCl
NaCl terurai. Ya, kalau reaksinya sebalik, terurai menghasilkan Na tambah 1/2 Cl2. Kalau reaksinya dibalik berarti ini jadi letakhannya dibalik, jadi positif. Berarti letakhannya di sini, ya, letakhannya juga harus positif. Harus positif karena reaksinya dibalik, jadi itu harus ingat. Positif 77 kilo. Ya, jadi kau ingat kalau reaksi dibalik, tandanya juga dibalik. Itu yang kau harus ingat. Karena sebentar selalu ada yang begitu perhitungan. Ya. Sekarang yang ketiga, perhatikan. Penguraian standar. Jadi selalu diukur suhu seperti tadi. Ya. 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Itu. Kemudian perhatikan, ya, ini masih ada kata-kata. Penguraian standar adalah pengukuran besarnya energi yang diserap atau energi yang dibebaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil dalam keadaan standar. Ingat, yang terurai 1 mol, ya. Sekarang, kalau penguraian senyawanya harus di sebelah kiri, kemudian diurai menjadi unsur-unsurnya, itu dituliskan di sebelah kanan. H2O gas ini, senyawa H2O gas ini terurai menjadi unsurnya H2 gas tambah 1/2 O2, ya. Beta HD-nya di sini positif. Kenapa positif? Karena di sini ada kata membutuhkan energi. Kalau membutuhkan energi berarti dia menyerap. Ya. Dia menyerap energi. Kalau dia menyerap berarti letakhannya di sini adalah positif. Bisa tuh? Bisa di sini? Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Halo? Iya, Bisa? Bu. Udah bisa? Sama halnya kalau dibalik, ya. Kalau dibalik berarti H2 O2 menghasilkan H2O. Berarti letakhannya di sini adalah negatif. Jadi kapan reaksinya dibalik? Letakhannya dibalik. Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Ya, bisa. Sekarang perubahan entalpi pembakaran standar. Ini simbolnya kau harus tahu, ya. Ini simbolnya kau harus tahu. Sekarang, perubahan entalpi pembakaran standar adalah pengukuran besarnya energi yang dilepaskan dari pembakaran 1 mol suatu zat. Pembakaran, ya. Jadi karena ada kata-kata pembakaran, itu reaksi pembakaran sama dengan reaksi oksidasi, sama. Ya. Bagaimana contohnya? Perhatikan. Kalau pembakaran itu boleh senyawa, boleh unsur yang ditambah dengan O2. Jadi pembakaran itu penambahan O2 selalu di sebelah kiri, ya. Kemudian di sebelah kanan sudah mengikat oksigen, ya. Kemudian yang dibakar unsur atau senyawa selalu 1 mol, selalu 1. Apakah dia unsur, apakah senyawa, selalu 1 mol yang dibakar. Kemudian, perhatikan ini definisinya tadi, perhatikan ini dilepaskan. Pada reaksi pembakaran selalu mau lepaskan energi.
selalu membebaskan energi, tidak pernah ada menyerap energi. Jadi kau harus perhatikan itu. Pada reaksi pembakaran selalu delta H-nya minus, tidak pernah positif. Ya, karena ini ada kata-kata dilepaskan. Ya. Sudah bisa itu? Sudah bisa? Sudah? Ya. Bisa lanjut? Lanjut. Menentukan harga perubahan entalpi. Ini rumusnya. Ya. Lihat rumusnya. Sudah? Saya catat rumusnya? Saya catat rumusnya? Sudah? Sudah catat rumusnya, Nak? Sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya. Sudah? Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana Q adalah energi atau kalor. Jadi sebentar Q itu sama dengan delta H. Sama dalam Q sebentar. M massa air, C kalor jenis. Kalor jenis air itu sama dengan 4,18. Ya, itu joule joule per gram. Kemudian delta T perubahan suhu. Kalau perubahan suhu itu delta T2 dikurang T1. Jadi kalau misalkan ada kata-kata suhu awal sekian, kemudian suhu akhir sekian, berarti untuk menghitung delta T-nya sama dengan T2 dikurang T1. Bisa tuh? Bisa? Bisa? Enggak bisa? Bisa, Bu. Bisa kan ada pengukuran. Misalkan dalam soal ada pengukuran T awal. Berarti kurang jaringan di sini. Misalkan di sini ada T awal, ada T akhir, ada T akhir, ada ya. Berarti untuk menghitung delta H-nya ini berarti T akhir dikurang dengan T awal, itu maksudnya ya. Lanjut. Lanjut, silahkan. Catat dulu soalnya. Silahkan dicatat soalnya. Menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2. Jadi kalau fermentasi itu ada alkoholnya dan ada karbon dioksidanya. Kalau reaksi fermentasi, ya sekarang, ya prosesnya yang pertama adalah glukosa ditambah O2. Prosesnya menghasilkan
Ya, 6 CO2 tambah 6 H2O ditahannya ini. Kemudian C2H5OH ditambah O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah 3 H2O. Hasil ditahannya minus ini. Ya. Sekarang yang ditanya ini, perhatikan. Reaksi yang ditanya adalah C6H12O6 ada di sebelah apa ini? Sebelah kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kiri. Reaksi yang ditanya kiri atau kanan? Ini reaksi yang ditanya atau reaksi yang diketahui. Sama-sama di sebelah Kiri. Sama-sama di sebelah kiri. Berarti reaksi pertama ini tetap, ya, karena sama-sama 1 mol. Pindah lagi ya. Pindah lagi. Bisa? Tidak bagus jaringan. Di sini. Password. Berarti pengaruh jaringan ini kalau kita pakai tidak bisa kita menulis. Kalau di luar. Agak adil emang. Lari-lari di jaringan ini. Nggak bisa kita menulis. Di sini bagus ya. Berarti ini di sebelah, sama-sama di sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri. Ini reaksi yang ditanya. Reaksi yang ditanya ini ada di sebelah kiri 1 mol. Ini juga yang diketahui ada juga di sebelah kiri dan ada 1 mol, sama-sama 1 mol. Ya. Berarti ini reaksinya ini tetap, ya, reaksinya ini tetap ini. Kemudian C2H5OH ini ada di sebelah apa ini? C2H5 ada di sebelah kanan dan ada 2 mol. Sedangkan reaksi yang diketahui C2H5 ini ada di sebelah kiri. Patokannya adalah reaksi yang ditanya. 2 ada di sebelah kanan, berarti ini dibalik. Ya, ini dibalik. Dibalik. Kemudian ini ada 2 mol, reaksi yang ditanya, berarti ini reaksinya ini dibalik dan dikali 2. Dikali 2. Itu ya. Sekarang ditulis. Reaksi pertama ini tetap, katanya tetap ya. Ini ditulis C6 ya, tulis C6H12 ya, C6H12O6 ditambah 6H2O 6H2O ya, menghasilkan 6CO2 ditambah dengan 6H2O. 6H2O. Ya, delta H-nya tetap itu yang ditulis. Delta H-nya tetap ini. Ya, sekarang. Reaksi kedua dibalik. Ya, kalau dibalik berarti ya, yang hasil jadi bereaksi, hasil reaksi jadi bereaksi. Dan dikali 2. Berarti 2 kali 2 berarti 4 CO2. Perhatikan, 4 CO2 ditambah dengan 6H2O ya. 6H2O 6
Ini O2 di sini, Dik. Ya. O2 di sini, jadi salah itu tadi. Enam berapa tadi? Ini 6 O2. Ini. 6 O2. 6 C6 H12 O6 tambah 6 O2 menghasilkan 6 CO2 tambah 6 H2O. Deltahannya ini tetap. Sekarang 4 CO2 tambah 6 H2O menghasilkan menghasilkan berapa? 2 C2 menghasilkan 2 C2 H5OH H5OH. Jadi nggak betul ini pas suara. Nggak bisa kayak menulis. 6 H2O tambah 6 H2O. Ya, 6 H2O. Kali deltahannya, Dina. Kalau dibalik reaksinya berarti dibalik juga tandanya, berarti di sini jadi positif. Kalau dikali 2 ini berarti berapa? Positif berapa, Nak? Positif 2, 7, 60 ya? Dina? Ini positif. Ini tetap ini. Kurang. Jadi ini coba. Sekarang. Ini 4 CO2. Ini 4. Di sini ada 6. Berarti di sini tinggal 2 CO2. Ya. Sekarang H2O-nya. H2O-nya ini habis. 6. Ini juga habis. Ya. Sudah. Apa lagi? Apa lagi? 6 E2. Ini bukan H2O ya. 6 O2 6 O2. O2. Yang mana habis? Ini habis ya. Berkurangkan. Kiri kurang kanan atau kanan kurang kiri habis. Berarti hasilnya tinggal berapa? Hasilnya tinggal C6H12 6 menghasilkan berapa? 2 CO2 ditambah dengan 2 C2H5OH. Sama ini kan? Itu. Berarti deltahannya ini sama dengan minus. Berarti deltahannya ini minus berapa? Minus 60. Minus 60 kilojoule. Ini. Ya. Ini untuk 1 mol. Sekarang dalam soal ada 360 gram. Cari molnya. Ya. Kalau ini molnya 360 bagi 180 sama dengan 2. Berarti untuk 360 gram atau 2 mol sama dengan, berarti deltahannya sama dengan 2 kali minus 60. Sama dengan 100 minus 120 kilo joule. Itu. Sudah? Berangkat habis waktunya kah? Halo? Iya, Habis. Iya, Bu. Iya, Bu. Bahan buka di e-learning bahannya Dina. Bahan ajarnya Dina ada di situ ah. Nah.
Dari Iya, situ. Bu. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Silahkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.